Jadi masih pakai baju putih, jadi belum pakai baju karyawan tetap. Trainee. Jadi masih momen-momen ketika mungkin waktu itu kakak lagi makan di sana terus ada sisa, aku bungkus loh bawa pulang. Jadi rebutan kita biasa gitu, kita rebutan, kita ambil ikan sisa, kita masuk loker dulu, pulang kerja baru kita bungkus, kita makan di rumah gitu. Nah waktu itu aku nangis Kak, karena dari di Bali yang hidupnya ngabisin uang orang tua yang nggak seberapa waktu itu gitu, terus nakal banget lah, terus tiba-tiba harus kayak gitu kan, kaget banget itu sebenarnya. Nah, Founders Theory. Hai folks, hari ini sangat unik karena kita kedatangan man behind the gun-nya para musisi handal. Ini orang-orang yang kita sering dengar pasti namanya. Suara Kayu, Firsa Besari, Audela, Lutfi Aulia, Faf, dan masih banyak lagi. David Elsandro. thank you. Bro David, Yes. sebelum mulai, nama David Ya. itu diambil dari satu kisah zaman dulu. Ya. Di mana seseorang yang badannya kecil, tenaganya kecil, tapi bisa menang lawan raksasa yang sangat besar. Ya. Goliat. Ya. Apakah itu tercermin dalam kehidupan Bro David? Atau seperti apa sih kisah yang terkandung dalam makna nama di doa orang tua pas ngasih nama David Elsandro nih? Kalau tumbuh besarnya sebenarnya kan aku tumbuh besar di sebuah kota kecil di Bali namanya Singaraja. Jadi pokoknya intinya mental benar-benar down banget lah. Jadi benar-benar nggak ada tuh mental yang namanya pejuang, nggak ada. Aku inget banget, tiba-tiba keinget nih. 2010 aku ketemu sama papanya Kak Berry Likumahua. Oke. Ya, Om Benny Likumahua almarhum itu. Nah, dia pernah bilang waktu itu di Surabaya, di backstage aku samperin, aku kenalan, pas dia dengar nama aku David, dia langsung, itu memang di momen ketika aku lagi downnya banget, dia langsung ngomong tuh nepuk pundak aku, dia bilang, oh nama kamu David ya, Goliat dulu aja kamu kalahin, apalagi sekarang. Itu langsung aku kayak boom, langsung itu benar-benar ngerubah banget, kayak wah aku nggak pernah dengar kata-kata kayak gini gitu. Jadi aku rasa aku bersyukur punya nama itu sampai detik ini. Jadi itu jadi pengingat terus buat aku ketika aku lagi down gitu. Jadi kayak ya David lah pasti bisa gitu. Sesantai itu sekarang. Nice. Memulai ini kan bukan karena hidup dari privilege. Iya. Maksudnya bukan anak produser ternama. Maksudnya biasalah kalau produser itu jadi anak produser ternama itu lebih mudah. Harus diakui itu lebih mudah. Memang tidak mudah menjadi anak produser ternama karena punya beban berat. Benar. Tapi nggak punya privilege itu tantangan tersendiri. Iya. Awalnya mulai dari drummer. Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya aku baru serius main drum itu 2011. Usia? Itu aduh. Saya menghitung nih. 20-an, 30-an. 19-20 lah. Oke. Sekitar segituan. Nah, cuma waktu itu karena aku masih kerja di sebuah restoran seafood, aku jadi waiter sama kembaranku. Jadi ya karena sekali lagi aku bersyukur bertumbuh di sebuah keluarga yang kurang mampu. Jadi aku bisa belajar banyak hal gitu. Nah, aku waktu itu datang ke sebuah gereja pokoknya. Terus gerejanya gede gitu. Aku lihat yang main drum tuh anak kecil. Jadi di situ aku inget banget masih pakai baju kotak-kotak hijau sama celana jeans biru. Aku inget banget. Rock ya? Iya, wah anak band sok-sokan lah. Jadi waktu itu aku Nggak, maksudku gereja rock? Bukan? Gereja gede di gereja Bali? gede, Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya. Aku Oh waktu sempat itu- tinggal di Surabaya? Jadi aku dari lahir Surabaya besarnya di Bali. Karena mama pindah ke Bali untuk ada kerja ikut. Usia berapa pindah ke Bali? Dari TK aku di Bali. Berarti ini momen-momen pas masih TK itu? Di Surabaya? Enggak, justru aku ini momen ketika aku udah lulus SMK. Pindah aku lagi pindah ke ke Surabaya. karena nggak ada uang untuk kuliah waktu itu. Jadi mau nggak mau ya udah kerja gitu, kerja di seafood, ada satu restoran seafood Oke. lah, gitu. Terus karena nggak ada temen ya udah datang ke satu gereja gede lah gitu. Terus datang terus ngelihat drummernya anak kecil gitu, yang sekitar umur 10-15 tahun aku lupa pokoknya. Nah jadi kayak dalam hati tuh kayak setelah dari kecil yang di Bali nakal banget kan. Terus itu pertama kali kayak berasa ngomong sama Tuhan tuh kayak, Tuhan aku mau tuh di atas itu gitu. Terus tapi cuma ngomongan gitu aja. Habis itu pas
begitu pulang kerja tiap hari 12 jam di restoran itu mulai keganggu gitu pikiran, nggak tahu kenapa tiba-tiba keganggu pengen ini harus les drum nih kayaknya gitu. Terus dengan gaji yang waktu itu sebulan 750.000 kerja 12 jam, aku ingat banget tuh. Terus Sebentar. Itu kan waktu itu kan belum jauh-jauh banget kan. Bro juga masih muda, Bro. Artinya itu bukan UMR tahun 80-an kan. Iya. Itu kan berarti masih 2018 gitu. 2010 2011. Iya, itu gaji 750.000, kerja 12 jam sehari. 12 jam. Jadi masih pakai baju putih, jadi belum pakai baju karyawan tetap. Trainee. Jadi masih momen-momen ketika mungkin waktu itu kakak lagi makan di sana terus ada sisa, aku bungkus tuh bawa pulang, jadi rebutan kita biasa gitu. Kita rebutan, kita ambil ikan sisa, kita masuk loker dulu. Pulang kerja baru kita bungkus. Kita makan di rumah gitu. Nah, waktu itu aku nangis Kak. Karena dari di Bali yang hidupnya ngabisin uang orang tua yang nggak seberapa waktu itu gitu, terus nakal banget lah. Terus tiba-tiba harus kayak gitu kan, kaget banget itu sebenarnya. Nah, tapi aku sekarang tuh bersyukur banget momen itu ada gitu. Ya udah keganggu, terus mulai carilah di gereja itu kan gede. Carilah siapa sih yang biasa ngajar drum di situ gitu. Jadi aku waktu itu baginya 750.000 itu 400.000 untuk les drum. Iya. Jadi makannya dari yang restoran itu. Tinggalnya bayar pakai apa? Urunan waktu itu sama kemarin sama Angga gitu. Ya sama Angga itu. Terus habis itu aku rutin waktu itu cuma 3 bulan. Di sini mulai titik baliknya. Si yang ngajar drum ini kasihan mungkin lihat aku ya. Terus ngobrol-ngobrol deep talk gitu, terus dia bilang kamu mau nggak kerja di sini? Aku bisa kasih gaji yang sama, tapi kamu nggak perlu bayar aku les drum. Kamu bantu aku bersih-bersih studio. Di situ titik balik aku ngerasa sepertinya musik ada jalanku di situ. Jadi aku kerja sama dia, singkat cerita pokoknya aku jadi megang alat rekaman waktu berarti itu nggak double job tuh ya? Itu di akhir keluar dari restoran. Karena keluar dari restoran itu aku lebih rajin latihan lah di studio. Jadi sebelum bersih-bersih aku latihan dulu, atau enggak setelah bersih-bersih. Nah momennya adalah ketika aku jadi drummer itu adalah ketika lagi bersih-bersih, yang nyewa harusnya jam 7 itu udah datang dari jam 6 di depan. Dia itu seorang bos band wedding lah gitu. Dia udah di depan dari lama. Aku 6:30 aku keluar, dia kaget. Loh itu kamu yang main Fit gitu. Terus dari situ, iya kok gitu. Terus ya udah aku minta nomor kamu. Dari situ aku mulai diajakin session player di Surabaya tuh jadi pemain-pemain wedding gitu. Nah mulai dari situ sebenarnya. Unik banget ya. Itu. Pas main juga awalnya nggak tahu ada orang. Nggak tahu karena seperti biasa aja aku latihan sehari, pokoknya megang terus karena suka banget waktu itu kan. Jadi dari situ mulai jadi session player wedding, main per bulan wedding gitu-gitu. Seru banget sih. Inilah uniknya ketika ngelihat orang yang kecil yang tidak seharusnya tapi berhasil melakukan pekerjaan besar, itu menginspirasi orang. Makanya Bro David kan terinspirasi dari anak kecil umur berapa belas yang main drum itu kan. Dari situ akhirnya muncullah gangguan-gangguan itu, mulai kayaknya aduh kayak drum nih kayak panggilan nih masa. Aduh kayak gatel banget masa nggak dipegang nih. Padahal waktu itu sama sekali nggak ngerti drum ya. Mungkin basic tahu ya. Cuma nggak yang punya keinginan aku jadi musisi, nggak yang kayak gitu. Jadi itu satu momen pengubah hidup tuh. Satu momen itu banget, ya. Tapi seringkali momen itu datang, suara gangguan itu datang tapi diabaikan. Iya. Udahlah, mungkin gue nggak bakal lah, gue nggak bisa deh, gue nggak ini gitu, lah. Tapi waktu itu Bro David ambil langkahnya. Udah gue ambil deh. Ya udah coba dulu deh. Iya. Ya bayangin maksudnya ya. Kita harus ngomong jujur, ini hal yang luar biasa karena pemasukan 750 kalau dibayarin 400 itu lebih gede daripada setengah gaji gitu. Maksudnya 400.000 mungkin orang bilang ya les drum 400.000 gampang. Ya gampang kalau gajinya 4 juta. Kalau gaji 750 itu benar-benar pertaruhan hidup itu. Parah. Ibarat kata kan dengan uang itu aja berarti ibarat kata ya nggak bisa happy lebih gimana dah. Hidupnya benar-benar tersita buat itu. Nah pertanyaanku pas keluar dari seafood terus kerja bersih-bersih di studio itu berarti kan nggak dapat pemasukan dong? Kan cuma digantiin sebagai main atau dapat pemasukan? Dapat 750.000 tadi. Oh digantiin dengan nilai seperti sama gajinya. Cuma ya aku ngerasa nemuin tujuan hidup tuh di situ. Karena ketemu banyak orang kan gara-gara rekaman apa semua. Jadi tahu kayak kayak musik bisa hidup nih gitu. Sampai terakhir pokoknya aku kerja di sana itu 2014 kalau nggak salah.
sebelum akhirnya aku pindah ke sekolah musik ngajar drum gitu. Oh. Jadi lumayan pindah-pindah sih waktu itu. Oke, menarik. Nah, setelah itu momennya kapan seperti merasa tergiring bahwa dari main drum jadi produser? Kalau nggak salah sempat dikasih satu kepercayaan Iya, dari iya. teman buat produce satu lagu ya. Iya. Long cut story sebenarnya 2015 akhir itu kan aku udah lumayan penghasilan hampir 2 digit aku dari main band wedding. Dari wedding main wedding. Loncatnya gede juga ya. Iya, lumayan itu di situ ngerasa benar-benar alive lah gitu. Nah, aku ngerasa gara-gara yang momen aku ngeliat anak kecil main drum itu, Oke. waktu itu aku belum realize kalau ternyata power yang Tuhan kasih itu di situ menurutku. Aku ngerasa powerku tuh di feeling kok. Gitu, aku ngerasa kayak jadi di situ aku ngerasa kayak punya feeling kayaknya feelingku kuat nih gitu. Oke. Nah, aku inget banget itu Oktober 2015. Aku ngerasa kayak secara keuangan aku aman gitu. Maksudnya oke lah untuk di Surabaya gaji segitu Iyalah, 2 digit. per bulan. Nah, cuma ada 2 hal yang ganggu aku. Pertama, setiap ketika pulang dari Senin sampai Jumat kan aku aman gitu. Tapi orang-orang di Surabaya itu biasanya kalau yang Kristen ya pulang gereja itu biasanya mau nongkrong gitu kan. Iya. Nah, aku nggak bisa karena aku harus kerja wedding. Pulang udah capek Ya. gitu kan. Jadi makanya Senin sampai Jumat nggak ada temen gitu. Iya. Nah, jadi aku ngerasa itu pertama, mau sampai kapan aku kayak gitu. Terus kedua nggak tahu kenapa waktu itu aku ngerasa kayak aku harus ke Jakarta nih tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aku bilang kayak gitu. Aku bilang ke sahabatku sama Angga pun ngapain gitu. Tapi aku ngerasa kayak pindah deh kayaknya gitu. Terus mulai nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Aku waktu itu zamannya Twitter. Oke. Aku mengidolakan satu drummer namanya Echa Sumantri pasti tahu. Oh ya. ya. Waktu itu semua drummer, Genius itu. semua drummer mengidolakan. Kayak sampai detik ini tuh dia masih jadi idola Iya, banyak orang. selalu gitu. Nah, aku sampai ikutan grup untuk Echa Lovers dulu namanya. Iya iya. Ya, terus aku nemu satu orang namanya Novi Monik. Dia kerja di sebuah kantor di sini. Nah, aku bilang, Noi temen kamu, kantor kamu butuh ini nggak gitu? Gaya baru gitu. Aku dengan pengalaman yang nggak seberapa di kantor, terus aku kerja di musik. Aku bahkan lupa ijazah aku di mana kan. Iya. Nah, terus akhirnya singkat cerita aku Desember pertama kalinya aku pergi ke Jakarta untuk interview. Cuma untuk interview. Aku bela-belain deh gitu. Nah, ternyata banyak yang interview. Nah, nggak lama aku harus akhirnya diterima. Aku ingat banget 1 Januari 2016 aku pindah ke Jakarta itu. Dengan goal di kepala aku nggak mau banyak ekspektasi waktu itu. Aku cuma mikir gini, lebih baik gua nggak jadi apa-apa di ibu kota daripada nggak jadi apa-apa di Surabaya. Oke. Nanggung kan gitu. Jadi ya udah dah berangkat aja gitu. Nah, kerja di kantor ini yang merubah setahun aku kerja di sana, kerjaanku adalah ketemu banyak orang. Jadi nawarin. Sebagai apa tuh? Sales. Sebenarnya bahasa kerennya account eksekutif, Oke. tapi pekerjaannya sebenarnya enggak. Oke. Jadi aku banyakan ngeprint, ketemu orang, nawarin mereka untuk kayak sales. Jadi kayak ini mau masukin lagu kamu ke digital enggak gitu zaman-zaman itu gitu. Jadi ya udah singkat cerita aku keluar. Pokoknya singkat cerita di tahun itu 2016 panjang tahun itu aku ketemu banyak orang, ketemu artis-artis gitu kan di situ. Tapi kan aku melihat mereka ini gini. Tipe-tipe artis itu adalah ada yang baik banget, ada yang kayak lu siapa gitu. Tapi berusaha untuk oh iya ada yang kayak gitu. Tapi dalam hatinya lu sapi. Iya, jadi aku hafal banget kalau ketemu kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita di tahun itu juga aku nggak tahu kenapa lagi suka-sukanya bikin video pakai HP. Oke. Jadi aku bikin dulu hashtag waktu itu sehari itu semenit. Jadi apapun yang aku lakukan hari itu aku Jadi kasih semenit. Iya, jadiin semenit gitu. Nah, terus ketemu ketemu siapa gitu. Nah, ternyata ada satu mentorku yang dari 2014 aku di gereja Surabaya itu, dia terus ngeliatin namanya Franky Kuncoro. Nah, itu yang ngeliatin waktu itu lagi pelayanan bareng. Ya. Terus habis itu aku turun dari drum, dia bilang, Fit ngobrol makan yuk gitu. Nah, dia waktu itu bangun sekolah worship namanya Unlimited Worship. Nah, dia ajakin aku butuh orang yang bisa jadi tim konten gitu. Kan random banget ya gue dari seorang drummer disuruh terus pegawai kantoran eksekutif terus jadi videographer. Iya. Jadi kayak ya udah ayo gitu. Aku ambil karena secara gaji lebih gede pasti gitu. Ya. Nah, aku justru merasa 2 tahun di Unlimited Worship itu yang ngerubah banyak hal dalam hidupku. Yang benar-benar totally membuat aku
tahu gimana harus ketemu orang, tahu harus mandang orang itu seperti apa, terus ke depannya aku mau apa gitu. Karena kan Ko Kiki itu orangnya visioner banget gitu, ngegas banget gitu. Walaupun aku tahu sometimes di bisnis juga nggak bisa kayak gitu kan, tapi aku belajar at least banyak orang tuh yang kadang nanti gimana, tapi sedangkan kita harus gimana nanti gitu, banyak orang kayak gitu. Menarik. Kan. Nah makanya di situ aku kerja ketemu banyak orang, ikut tur semuanya gitu. Nah dari situ aku ini baru masuk ke yang namanya aku nemuin sebagai produser gitu. Aku sepanjang kerja sama Ko Franky aku happy. Cuma stress at the same time karena kerjanya gila banyak kan. Nah, aku tidak merasa menemukan kok aku jadi makin jauh dari musik ya gitu. Aku ngerasa begitu. Karena kerjanya memang berbeda gitu ya. Ngedit jam 2 pagi masih ngedit gitu. Nah, aku ngerasa waktu itu benar-benar lost banget. Nah, bulan Oktober 28 Oktober 2018 aku tuh karena banyak ngeluhnya. Aku main bola terus aku dapat dislocated waktu itu. Dislocated tangan, jatuh. Planku merit itu sebenarnya Mei 2019. Karena at that time aku nggak punya asuransi, habislah tabungan merit itu untuk operasi pertama. Jadi tanganku ini pokoknya bolanya tuh masuk ke dalam gitu. Nah, terus operasi selesai, aku nggak bisa rawat inap karena nggak bisa bayar. Jadi aku pulang ke kos-kosanku yang kecil itu sama Dewangga. Terus singkat cerita pokoknya aku ingat hari Kamis tengah 12 malam yang tadinya aku kerja keras banget dipaksa untuk istirahat total. Iya, istirahat total, cuma makan, nonton, tanganku kan digigit gini. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, aku ingat Kamis tengah 12 malam itu mungkin ini agak spiritual banget ya gitu. Tapi aku udah cerita ini berulang kali gitu. Aku lagi dengan posisi sadar gitu. Terus lagi cuma bengong gini doang, tiba-tiba dalam hatiku tuh kayak ada suara. Suaranya itu suaraku. Aku feeling waktu itu suaraku, terus ngomongnya segaul ini, ngomongnya kayak, lu kalau nanti mati yang datang ke rumah duka lu ngomong apa tentang lu gitu. Jadi aku tuh dari kecil Kristen. Tapi tidak pernah yang benar-benar ngalami sesuatu yang begitu. Dan waktu suara itu muncul aku nggak yang tahu ini suara siapa kan. Ya udah sih gitu. Di Jakarta tuh banyak orang yang Kristen tapi Kristennya KTP atau agama apapun lah. Mereka cuma sebagai ateis KTP. praktis lah. Iya gitu benar. Nah, jadi waktu itu aku masih ini apaan gitu kan. Si Angga lagi ngedit vokal tuh, ingat banget pakai begini. Terus di tengah-tengah aku bingung, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada bom di hatiku gitu. Bomnya gede banget, aku bilang bom kayak boom gitu. Itu membuat aku kayak apa namanya punya iman, nggak tahu kenapa waktu itu aku jadi orang yang beriman banget. Kayak aku ngerasa kayak, gue habis dibaptis sama Tuhan Yesus langsung nih gitu. Jadi benar-benar gila gitu. Langsung aku ngomong sama Angga, aku bilang, nggak minggu depan ke dokter yuk, aku mau lepas gips gitu. Nggak mungkin karena Angga bilang, kata dokter tuh 6 bulan lagi kamu harus operasi kedua. Jadi nggak bisa dilepas gitu kan. Jadi harus pasang scrub apalah gitu supaya aku bisa main drum lagi gitu. Terus singkat cerita aku ngotot 10 hari setelah operasi itu aku berangkat ke rumah sakit yang berbeda ya. Bukan rumah sakit yang pertama. Jadi langsung ditolak pasti kalau yang pertama iya, ya. gitu yang berbeda. Bahkan sebenarnya aku nunggu dari jam 3 sampai jam 9 tuh. Itu nggak tahu kenapa aku nggak emosi. Jam 9 malam tuh bener-bener wah ini gila banget nih. Nunggunya 6 jam. 6 jam. Ya gitu ya. Terus ketemu dokternya, aku ingat banget dokternya pakai baju biru, belakangnya suster 2. Saksinya Dewangga sama si siapa temanku ada namanya David juga, sahabatku waktu itu. Dia tuh nungguin. Ya itu singkat cerita pokoknya detik itu aku pas masuk dibilang sama dokternya nggak bisa, harus operasi kedua bla 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 gitu. Terus itu yang dari tadi imannya gede banget tiba-tiba drop kayak merasa dipermainkan dong pasti. Singkat cerita aku mau keluar, aku pas sebelum keluar tuh aku beraniin, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bom lagi dalam diriku. Itu kayak kali itu aku nggak tahu kenapa damainya gila banget. Nggak pernah aku kayak gitu. Aku belum megang pintu ruang dokter. Aku balik ke dokter yang sama, aku bilang, dok ini nggak bisa dilepas karena aku ngerasa kayak risih banget. Belum mandi kan, habis main bola. Oh iya. Iya kan, terus habis itu dokter yang tadi ngomong harus operasi kedua dan menyuruh susternya untuk jadwalin 6 bulan itu, dia nggak ngomong apa-apa. Dia habis taruh hasil ronsen ditaruh, dia berdiri, terus dia pegang tanganku, terus dia buka pelan-pelan. Dan aku waktu itu juga nggak tahu kenapa aku diem doang. Terus dibuka, terus tanganku diputer-puter. Terus dia bilang gini, oh ini mah udah aman nih. Terus semuanya diem, susternya diem, bahkan Angga pun diem. Padahal tadi dokter bilang harus operasi kedua, kan? Dokter yang sama, itu gak nyampe 3 menit gak nyampe. Terus
aku juga bingung apa yang terjadi kan gitu. Pokoknya singkat cerita aku pulang. Aku itu again setelah sekian lama aku nggak nangis. Pertama kali aku di shower nangis tuh. Karena akhirnya bisa mandi. Terus kedua nih apa aku bingung. Terus tangan bisa bergerak. Bener-bener aku angkat tangan bisa gitu. Langsung tuh ya. Langsung. Dan sampai detik ini gak ada operasi kedua Nggak itu? ada. Minggu itu setelah dokter lepas gips aku. Minggu depannya aku ke Semarang main drum. Manggung di Semarang tuh. Aku inget banget tuh. Nah pulang dari Semarang aku akhirnya diskusi sama Dewangga. Akhirnya aku. Kan kita Kristen tapi nggak Kristen banget ya. Jadi waktu itu aku memberanikan diri kayak kesaksian lah ke dia gitu, ke kembaranku. Karena dari dulu kita tuh nggak pernah bisa dipisahin. Ya. Kalau kita dipisahin selalu kita tuh nggak bisa maju. Kayak tadi aku ke Jakarta 2016. Aku 2 tahun berjuang nggak jadi apa-apa. Begitu 2018 dia datang ke sini. Ini something ini yang terjadi, sesuatu ini. Udah aku bilang aku dapat suara bla 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 gitu. Terus dia bilang, kalau nggak salah dia bilang gini. Dia waktu itu pulang dari ngajar di daerah Kebonjeruk kalau nggak salah gitu. Terus dia bilang tadi aku di jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi denger lagu pakai tiba-tiba ada suara tipis-tipis bilang sama seperti yang kamu bilang. Jadi kayak kamu kalau bedanya ini bahasa Indonesia bukan bahasa gaul Jakarta gitu. Kamu kalau mati nanti yang datang ke rumah duka kamu ngomong apa tentang kamu? Itu pernyataan yang sama dong. Gitu. Iya. Jadi ini kalau bohong pasti dia bilang bohong. Makanya saya langsung lihat air mukanya dulu kan. Iya. Nah dia di titik itu aku percaya kalau ini Tuhan. Aku 100% berani bilang ini Tuhan. Karena walaupun waktu itu mungkin aku masih KTP ya gitu. Dari titik itu aku langsung oke, ini Tuhan nih pasti. Nah nggak mungkin dong gitu. Saya tahan gitu kan. Terus itu masuk Desember. Akhirnya aku bilang sama Angga gini, kita berarti itu artinya kita harus jadi impact. Karena kan aku mulai itu rajin doa lah gitu. Jadi impact, dapatlah aku visi waktu itu Home for Creator. Nah Home for Creator tapi aku bingung gimana orang bisa datang ke kita kalau kita nggak punya kapal yang besar kan. Nah singkat cerita, aku bilang sama Angga, oke kita harus doa terus nih biar dapat sesuatu apa yang harus kita lakukan. Tapi waktu itu aku ingat aku masih kerja di Unlimited Worship. Terus aku minta tanda sama Tuhan. Karena aku waktu itu lagi momen deket banget aku ngerasanya ya. Aku bilang sama Tuhan aku mau minta, aku yakin ini dari Tuhan gitu. Tapi bisa gak aku minta satu tanda yang gak masuk akal lagi gitu. Boleh gak aku minta tanda dari istriku kalau dia setuju aku harus resign. Oke. Ya karena ini keputusannya penting lah. Iya. Maksudnya ini benar-benar satu stabilitas hidup yang benar. Gaji bulanan gak ada gitu. Terus aku ngomong lah. Ada satu dinner bareng gitu, aku ngomong sama istriku dan kita udah gak ada tabungan nih habis tadi tahun depan rencana merit udah gak tahu gimana gitu. Aku bilang sama istriku gitu, aku tuh mau resign karena aku dapat kayak gini visi bla bla bla. Terus yang bikin aku kaget adalah cewek normal tuh gak mungkin setuju. Iya. Karena gaji bulanan gak ada gitu. Dia bilang gini, setelah aku pikir-pikir mending kamu resign aja karena kamu nanti jadi gak punya waktu untuk kejar mimpi kamu. Kalau misalkan kamu nanti gaji bulanan gak ada, makan kamu gak bisa, aku bisa sisihin dari gajiku. Dia bilang gitu. Itu satu tanda untuk 2 hal tuh. Iya. Satu tanda untuk resign, Dan satu dia, tanda untuk ini emang ini istri istri gue gue nih. gitu. Terus itu kan kaget dong. Dia kayak gak masuk akal. Ya udah, aku datang ke Ko Kiki waktu itu, ke Frankie. Kok aku mau resign bla bla bla. Di waktu yang sama, Ko Frankie dapat investor. Di Unlimited Worship. Yang mana gajiku naik dong. Wah, epic gimana nih? Terus abis itu Ko Kiki bilang, nanti aku DP-in kamu mobil aja, jadi kamu yang gini, jadi kantornya di Serpong apa gini. Cuma aku tuh nggak tahu kenapa ini menurutku udah nggak manusiawi kalau yang istriku bilang gitu. Jadi aku berusaha kayak, oke Tuhan aku mau ngikut nih gitu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Walaupun tawarannya jadi semakin menarik untuk ditinggalkan. Iya gitu. Terus aku bilang, sorry aku mau bangun kapalku sendiri, aku bilang. Terus dan Ko Frankie itu selalu bilang dari awal memang gini, jangan jadikan Unlimited Worship ini sebagai tujuan akhir kamu. Pakai ini sebagai batu loncatan kamu. Makanya dia pasti setuju. Yang penting plannya jelas gitu. Udah singkat cerita aku sama Angga waktu itu menjelang tahun baru, aku duduk berdua sama dia ngobrol, habis doa bareng, terus kita waktu itu mikir gini. Aku ingat kalau di Alkitab tuh ada yang dipercayakan talenta kan. Apa yang ada di tangan kerjakan dengan maksimal gitu kan. Jadi waktu itu yang kita bisa cuma musik. Angga bisa operate the recording semuanya. Aku tuh aku orangnya networking banget gara-gara 2 tahun sama Ko Frankie yang sama, tipikalnya sama gitu. Ya udah, aku mulai serius di YouTube waktu itu.
5 Januari 2019 aku upload YouTube pertama kali. Sehari kita syuting 16 lagu. Terus ya 16 lagu terus upload tiap hari. Gila. Dan epicnya adalah 2,5 bulan aku nyentuh 100.000 subscriber. Waktu itu zaman itu 100.000 susah banget. Iyalah. Kalau Dan dalam waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Iya. Dan sekarang gampang kenapa? Karena ada shorts kan. Short tuh gampang banget bikin orang 100.000 Oke. YouTube shorts. Ya. Nah dulu waktu itu susah banget dan eranya musisi cover gitu. Terus singkat cerita 2,5 bulan 100.000 dan di tahun itu pertama kali kan akhirnya banyak karena kita tidak bisa bernyanyi jadi kita banyak penyanyi yang datang. Oh iya. Banyak yang datang untuk nah ini penyanyi-penyanyi ini pertama kali aku kenal banyak orang di sini. Nah terus di tahun itu aku nikah. Itu pertama kali aku dalam hidup sama Dewangga nerima penghasilan 3 digit tuh. Dari 3 itu, digit. ya. Sebentar, ini kalau jadi YouTuber itu maksudnya dalam konteks ini penghasilannya itu dari sisi apanya nih? AdSense, brand, terus Oh. ada banyak hal sih Bu, kayak Maksudnya itu manggung offline juga termasuk? offline juga termasuk. Terus abis itu juga kita ada muncul ide-ide baru lah. Kalau aku sama Dewangga tuh kan orangnya liar banget ya. Maksudnya kalau pemikiran. secara bisnis, dalam konteks itu cara menghasilkan uang sebagai produser musik dengan mengupload konten di YouTube sampai 100.000 itu sebenarnya paling besar itu dari mana? AdSense gede waktu itu. AdSense gede. Gede banget waktu itu. Itu kan eranya zaman YouTuber gila-gilaan tuh. Bahkan waktu itu sebenarnya ada YouTuber yang sekarang gede banget tuh dia lakuin itu karena ngelihat kita waktu itu kontennya Jangan Baper namanya Oke. programnya. Nah terus juga ada yang namanya Cover to Master. Oke. Jadi lagu cover itu kita jadikan master upload di Spotify semuanya. Nah itu kan juga kalau royalty gede kan. Oh iya streamingnya gede royalty gede. iya, gitu. iya. Oh menarik. Jadi, dari Wow. situ itu Oh itu belajar big lu. shot itu. Belajar di situ 2019, 2020 pandemi. Oke. Masuk 2020. Itu semakin membantu bukan harusnya ya? Secara penghasilan iya. Iya kan? Karena kan orang pada ke YouTube semua. Iya. Cuma kan again dari awal kita tuh udah keganggu sama pemikiran home for creator itu. Jadi aku ngerasa kayak nggak di situ titik akhirnya gitu. Oh, kan dari awal memang visi itu bukan uang. Iya. Visinya itu pengen jadi Bener. home for creator. Ya dari awal kita pindah ke YouTube aja itu udah langsung punya mimpi kayak contoh simpel aku pengen punya rumah 3 lantai khusus lantai atas tuh bisa untuk tidur sewaktu-waktu di sana, lantai 1 itu studio jadi siapapun bisa datang untuk bikin konten di sana, lantai 2 tuh studio untuk multi track produksi gitu. Jadi kita udah punya mimpi dari awal dari situ. Berarti creator yang dimaksud ini bukan hanya seorang penyanyi dong ya? Bukan. Jadi siapapun mau dari daerah yang dia di sana kurang gitu fasilitasnya. One day aku pengen banget kayak aku bisa lihat potensi dari kamu nih. Yuk berangkat ke Jakarta aja. Kamu makan di rumahku aja gitu istilahnya gitu. Oh, wow. Pengen banget waktu itu di situ titiknya di situ. Nah 2020 masuk pandemik cancel semua panggungan kan. Akhirnya ide kita yang di tahun 2019 itu gara-gara ada orang bilang gini, cover mulu lu, nggak ada lagu original gitu kan. Itu agak ganggu sih sebenarnya. Gitu ya? Boys Avenue juga terkenal gara-gara covernya kan. Tapi itu indahnya di luar negeri gitu sih. Oh kalau di sini beda ya? Aduh susah, hak cipta nanti abis itu aku akan stop. Oh iya. Nah disitulah mulai awal duo Suara Kayu muncul. Jadi dari beberapa banyak penyanyi yang muncul di YouTubeku, aku sama Dewangga waktu itu ngerasa kayak yaudah kita cari yang high demand kali yang requestnya paling banyak di request gitu. Nah waktu itu ada 2 orang. Nah akhirnya menuju ke 1 orang ini namanya Ingrid Tamara ini. Waktu ajak ketemu pas banget Ingrid ngajak ketemu pengen bilang gini, aku pengen diproduce nih, pengen original gitu. Ya udah pas nemu dong. Oh menarik. Ya, akhirnya aku bilang yaudah kita bikin 2 aja gitu. Namanya Suara Kayu waktu itu. Jadi singkat cerita muncul lah itu juga ide gila aku. Jadi waktu itu nggak ada orang rilis lagu 2 minggu sekali. Iyalah. Ya. Kayaknya sampai sekarang juga nggak ada. Nggak ada. Aku waktu itu ngakuin sama Dewangga. Jadi seminggu kita nulis, produksi sama masukin ke digital. 2 minggu sekali tuh. Akhirnya lagu pertama kita Miniatur tuh yang itu. Tapi kenapa namanya Suara Kayu? Simple karena Dewangga main gitar, Ingrid main ukulele. Jadi semua dari Suara Kayu deh. Jadi YouTube pertama yang kita buat waktu ketik Suara Kayu gitu. Cuman kita doang Orang muncul nukang. Ya? Oh. Orang nukang kan awal-awal Literally kan. Suara Kayu. Suara Kayu jadi orang nukang apa. Kalau sekarang kan Suara Kayu udah muncul bandnya kan. Itu nilai plusnya sebenarnya gitu. Jadi ya itu 2020. Keren. Udah jalan semua di situ Suara Kayu. Kita join label semuanya musik label ya itu. Ini dari perjalananku semua itu
sekarang kalau aku selalu ingat ya, nggak, itu selalu nyambung. Jadi kenapa aku masuk label? Oh ternyata 2023 ini aku gara-gara masuk label ini aku jadi bisa dinner bareng sama Chris Martin kayak gitu-gitu. Iya. Jadi nyambung-nyambung kayak gitu. Makanya aku bersyukur sih setiap perjalanan hidupku itu Tuhan kasih aku feeling yang kuat gitu untuk menarik. eksekusi sebuah ide gitu. Menarik. Itu yang susah sebenarnya kan. Menarik. Ceritain dong gimana awalnya bisa kerja bareng idola. Ah, oke. Ya. Ya gara-gara jadi tadi gara-gara 2020 itu aku bikin Suara Kayu, aku jadi pede gitu di musik sama Dewangga, nulis lagu lebih pede kan. Nah, singkat cerita aku tuh nulis lah beberapa lagu berani tuh akhirnya. Dari lagu-lagu yang lama belum pernah rilis akhirnya kita beranikan kasih gitu kan. Nah, singkat cerita waktu itu si Bung Firsa, aku udah dari lama follow ngikutin kan. Tiba-tiba dia cover lagunya Suara Kayu yang ikan apa yang terindah yang Tapi benar-benar nggak ada setting, maksudnya memang ada. udah tiba-tiba dia denger, dia suka, dia cover gitu. bahkan waktu notif muncul di HP kayak Firsa Besari mention you in their story gitu. Apa Kayak, iya "Hah, gitu?" Ini apaan gitu kan. Terus aku lihat dia di mobil gitu. Ingat banget mobil jazz putihnya dia tuh. Dia nanti sambil nyanyi terus ya udah aku cepet balas dong. Terus singkat dari situ langsung dia bilang kolaborasi. Beliau kan tinggal Dia di ngajakin ya? Iya. Dia ayo kolaborasi, masih ada tuh DM-nya. Terus Iya. kita samperin ke Bandung waktu itu. Langsung ngobrol sama label setuju, kita samperin ke Bandung. Udah ngobrol banyak di situ. Dan itu aku ngerasa yang benar-benar yang namanya jadikan idolamu sebagai partner kerjamu gitu. Itu yang aku nggak pernah nyangka. Ya awal-awal masih awkward pastilah gitu. Ya. Sampai sekarang malah akhirnya Bung Firsa kadang nginep di studioku. Itu udah mulai biasa. Terus kita makan warteg bareng gitu. Nah itu waktu itu dari lagu itu kolaborasi Suara Kayu Firsa Besari, Tak Perlu Ada Senja. Terus jalan, terus Bung Firsa akhirnya tiba-tiba ngontak. Aku ada dua lagu nih. Satu tentang personalnya dia. Terus kedua untuk film, dia bilang gitu. Iya. Terus aku bilang, nggak perlu ngomongin, waktu itu belum ngomongin budget, aku langsung Bung sikat, aku bilang. Iyalah. Udah aku hajar aja selama Bung yang bilang gitu kan. Jadi udah kita ketemuan, produksi di situ. Itu bersyukur banget. Dan sekarang ini lagi ngegarap Sudah original soundtrack. Original OST soundtrack. itu original soundtrack kan Iya, ya? iya. OST untuk udah selesai ya? Iya. Udah selesai untuk filmnya Ernest Prakasa yang Prakasa. terbaru. Jadi ini juga aneh banget loh. Jadi kita tuh udah follow-followan sama Ko Ernest tuh dari 2019 kalau nggak 2020. Oke. Gara-gara Temera itu cover lagu Rohani. Tapi cuma vokal doang di story. Terus aku sama Dewangga punya ide, kita download yuk vokalnya, kita bikinin musik gitu. Oh. Jadi dengan ada yang kan kalau nggak ada musik nggak ada kemana-mana lah. Iya. Jadi kita Angga Di-mixingin dikit gitu Angga ya? waktu itu auto tunin dikit gini. Terus kita upload. Terus tiba-tiba ke Koyana sama Temera DM, keren banget bro, minta dong videonya di-upload sama dia di feed. Itu seneng banget dong. Epic Karena kita dari film pertama dia yang ngenes itu Iya. udah nonton gitu. Iyalah. Nah, jadi Cerdas, genius dia. nah itu makanya akhirnya pengen banget. Bahkan ketika ide membuat Cinta Tak Seindah Drama Korea ini ada, kita tuh udah berusaha bilang sama label, ini lagu ya Suara Kayu yang drama Korea masukin dong, tawar-tawarin gitu. Nggak ada jawaban. Terus kita mau ada satu film besar, aku mau disuruh lagi di Bali nih kok, disuruh tulis lagunya, sutradara besar nelpon, dia suka sama lagunya, minta direvisi. Aku lagi di pantai pulang ke hotel cuma untuk revisi berdua. lagu ya? Terus begitu kita kasih revisi nggak ada kabar. Jadi kayak di PHP-in gitu lah. Nah waktu itu aku tuh sama Dewangga udah biasa kayak dikecewain banyak banget pasti lah. Cuma bersyukurnya dari dulu selalu punya respon yang ya udah deh, ya udah gitu. Nah itu tiba-tiba do your best terus ya. bener, tiba-tiba Bung Firsa nelpon. Ini ada satu soundtrack film mau nggak ngerjain? Aku belum tahu film apa. Tiba-tiba Sikat aja udah. sikat pas datang, ini film apa sih Bung gitu. Dia kasih denger lagunya, ini scene-nya jadi kayak gini. Jadi kayak untuk bayangin, gue bilang, ini kok kayak tahu film siapa ini. Terus ya ini filmnya Ernest Prakasa. Gila, aku langsung what? Ini kayak mimpi 8 tahun lalu digabung jadi satu, jebret gitu. Jadi makanya pas kemarin gala premier, aku ngeliat kredit nama ada di situ, kayak ini film terbangganya aku sih kalau aku pas ngerjain film sama Dewangga ini. Dan yang paling gila adalah semua hal yang luar biasa jadi satu itu bahkan baru sebuah permulaan doang. Ya.
dari sebuah cerita besar Ya. untuk membangun home for creators. Ya, itu aku percaya. Menarik. Waduh. Ini cerita yang menarik karena siapa yang sangka yang dulu kerja jadi waiters di restoran seafood dapat duit 750.000, Iya. kerja bersih-bersih studio. Ya. Sekarang yang nge-produce osnya film Ernest Prakasa yang dimainin sama Firsa Bersari gitu. Ya itu bersyukur banget. Wah. Tapi yang menarik adalah sampai sejauh mana sekarang visi Home for Creators di hati bro dan yang sudah tereksekusi? Sampai detik ini gini, aku selalu percaya kalau ada kita dikasih visi selalu ada provisi pasti kan. Ya. Nah, cuma eksekusinya pasti nggak segampang Pasti. itu. Ini bukan sesuatu yang balik telapak Iya, tangan. karena pasti. kalau namanya visi pasti kan gede banget goalnya. Bener. Dan itu gila-gilaan. Jadi kita udah ngelewatin banyak banget tuh pegang satu artisnya besar terus kita ditinggal itu pasti ada. Oke. Yang dimaksud artis nih kan ini Home for Creators kan luas nih. Ya. Maksud artis itu penyanyi. Penyanyi. Oh ini kebetulan konteksnya penyanyi. Karena ujung-ujungnya kalau misalkan mereka penyanyi cover atau apa pasti ujung-ujungnya akan original terus mereka ketika ada satu lagu yang meledak pasti akan jebret gitu. Keluar. Kalau tiba-tiba keluar gitu dah. Dan nggak tahu kenapa ya aku selalu ngerasa kayak makanya pentingnya sebuah visi sama karakter dari awal tuh ya itu gitu maksudnya kesiapan ketika melihat sesuatu ketika kita dipercayakan sesuatu yang besar gitu. Iya. Hal yang paling penting adalah yaitu ketika kamu achieve sesuatu kamu harus membuat orang lain juga achieve mimpi mereka, bantu mereka gitu kan. Oke. Itu yang paling penting sebenarnya kan kalau kita hidup tuh seperti itu kan kalau menurutku gitu. Jadi banyak dari mereka tuh yang ketika udah achieve sesuatu mereka langsung ngerasa ini karena gua gitu. Jadi langsung self center gitu. Jadi itu banyak banget terjadi yang membuat kita jadi kayak sakit hati berulang kali. Tapi ya itu tadi kita selalu ingat sama Home for Creator itu bukankah rumah itu memang jadi tempat orang untuk selalu pulang. Kadang orang di dalam rumah pun bisa minta keluar, aku pengen bebas gitu. Tapi one day dia akan balik lagi di mana rumahnya yang paling. Aku percaya si A ini atau siapapun yang mereka lagi pergi berkelana, ketika diwawancara sama siapapun media besar, ketika ditanya gimana awal mulanya, pasti mereka akan selalu ingat rumahnya gitu. Dalam hati kecilnya pasti gitu. Makanya kita cuma oh ya udah sakit hati udah mulai biasa. And then abis itu bersyukurnya ada beberapa talent juga yang percaya sama kita sampai detik ini yang benar-benar dekat banget dan mereka sampai detik ini kayak kok bang gue mau sama lu aja pokoknya kayak gitu. Jadi puji Tuhan sampai detik ini rumah produksi kita masih jalan. Terus di rumah pun juga sering banyak kreator yang datang juga. Mereka juga sering sharing gimana kalau mereka ditawarin label kayak gini. Jadi benar-benar aku ngerasa sampai detik ini kita nggak pernah visi itu. iya nggak keluar dari situ karena aku tuh dari dulu nggak pengen minta ya semua orang mau kaya lah gue. Tapi aku cuma mau ya itu tadi ketika nanti aku berdua sama Angga ini nggak ada siapapun duluan gitu. Mereka ini datang ke rumah duka aku tuh ngomong ke keluarga aku kayak gila gara-gara kau David aku bisa kayak sekarang gitu. Itu kan warisan menurutku warisan terbesar ya. Paling bermakna Gitu. itu. Nah bersyukurnya ketika aku fokus ke situ sih secara dapur ngebul sih Tuhan pelihara ya. Jadi aku bersyukur di situ. Artinya ikutin jalan visi itu bukan berarti hidup susah. Iya. Iya. Maksudnya nggak mungkin panggilannya mana ada sih ibarat kata kalau bapak di dunia aja nggak mau ngeliat anaknya susah. Benar. Apalagi yang di atas. Benar. Mana mungkin sengaja dipanggil buat sengaja hidup susah. Tapi kan seringkali orang mikir mungkin aduh kalau ikut Tuhan susah nih. Waduh harus sangkal diri, pikul salib gimana nih susah. Ternyata maksudnya tuh kalaupun itu susah, walaupun itu susah, itu pasti sesuatu yang worth it buat dijalanin dan itu pasti suatu fase. Benar. Tapi memang orang kan bilang iman itu dibutuhkan untuk mujizat terjadi. Benar. Tapi iman itu benar-benar paling dibutuhkan bahkan saat mujizat tidak terjadi. Iya. Karena kalau tidak terjadi dan masih beriman, itu baru iman. Iya. Kalau imannya datang cuma pas ada mujizat doang bukan iman. Iya, iya. Nah dengan begini kan membuktikan bahwa betul ini adalah pemeliharaan dan anugerah dari yang di Iya, atas. iya. Tapi kan kelihatan dong momen dimana bisa aja namanya orang lagi rusak-rusaknya di Bali misalnya nih. Iya. Waduh udah lagi hidup bebas apa segala macam. Oh kamu nggak bisa kuliah. Oh ya udah santai, Iya. santai. Iya. Ya udah di Bali santai orang lagi di Bali ngapain ribet ya kan? ngapain, ya. Iya ke Surabaya lah kerja ini waiters ngapain? Udah santai aja di sana bisa aja. Iya. Ya udah ngapain kayak banyak jalur kalau cuma mau nyari duit. Iya. Jualan narkotik bisa.
Ya. Dagang organ tubuh. Apa kayak gitu maksudnya ya. Luas banget hidup Iya, ini. iya. Dagang anak kecil, ambilin anak-anak di desa di Bali. Ini anak ambil lempar ke Rusia gitu. Ih, banyak banget orang ngambil shortcut. Oh, kalau kita baca tiap hari berita, itu orang-orang yang ngambil shortcut yang berpikir yang penting gampang. Ternyata malah jadi susah. Orang yang mau susah kerja udah ke Surabaya. Gimana pun orang pasti berasa aduh dari hidup enak. Maksudnya mungkin gak kaya raya tapi bisa hidup pakai duit orang tua, tiba-tiba harus kerja sendiri ngumpulin 750 tuh gimana? Iya, iya. Terus beraniin mimpi orang biasanya udah mati selagi dia hidup. Karena bahkan bermimpi pun takut. Ya. Bermimpi yang gratis pun dia Iya. takut karena dia pikir gue mah bukan siapa-siapa, gak mungkin lah gue kayak bisa begini. Iya. Gak mungkin lah. Dari awal dia udah bilang gak mungkin lah. Iya. Nah bro, mindset apa yang bro tanemin atau apakah ini sebenarnya oke, kalau ngomong mindset, bro kayaknya tipikal orang yang dari sepanjang cerita hidup ya, udah maju dulu deh. Ya. Itu dari siapa sih? Apakah dari orang tua? Apakah dari lingkungan? Apakah karena tinggal di Bali jadi gitu? Apakah karena di Surabaya jadi bonek? Orang di Surabaya kan bilang gitu, Iya, udah iya. bodoh nekat aja. Iya, iya. Atau sebenarnya kenapa sih awalnya kok bisa begitu? Kalau di Surabaya jadi gini, tadi aku bilang aku tuh makanya kalau misalkan diundang, aku kan bukan tipikal orang yang pintar ngomong banget sebenarnya Kak. Maksudnya aku tuh yang aku share tuh biasanya adanya aja. ya apa adanya gitu. Jadi ketika aku ditanya kayak gitu tuh biasanya aku selalu bilang aku tuh dari kota kecil di Bali. Jadi itu Singaraja 3 jam dari Denpasar. Yang jam 7 malam berarti jam 6 malam di sini itu udah mati lampu semua. Dan listrik udah, maksudnya listrik ada tapi udah tidur semua gitu. Jadi otomatis secara mental pasti nggak mungkin kayak anak kota yang fight banget dong gitu. Nah menurutku justru pas di Surabaya itu cuma transisi buat aku untuk nunjukin kalau hidup tuh keras. Itu doang. Nah aku ngerasa kayak aku mulai punya mental yang fighting, apa benar-benar fighting spirit, kejar dulu. Itu tuh dari pas aku kerja sama Franky Kuncoro sih. Dia ngajarin banyak hal. Orang melihat Franky Kuncoro kan kalau lagi di pelayanan di mana gereja itu kan kayak apa? Ya sisi yang benar-benar dia tuh cinta Tuhan dan semuanya kan. Tapi aku ngomong begini juga sama Ko Kiki. Ketika aku tiap hari ketemu Ko Franky, ya Ko Franky itu masih manusia gitu. Yang dia benar-benar aku salah, bahkan gulung kabel salah aja aku benar-benar dibilang goblok kamu gitu. Jadi kayak Tapi dengan struggle itu justru dia semakin menginspirasi. Nah, aku karena jadi- menunjukkan struggle dia itu. iya, jadi aku tanpa aku sadarin yang aku lakukan sekarang adalah spiritnya dia yang benar-benar sampai kapanpun dia mau sama mantan pegawainya, mau siapapun dia selalu tanya, kamu gimana kabar? Apa yang kamu giniin? Selalu mikirin orang dan menurutku tuh inline sama visi aku gitu. Jadi dia selalu dia bilang gini, kamu tuh diberkati untuk kamu tuh bisa bantu orang ngalamin Tuhan juga di situ. Maksudnya kalau dalam istilah non rohaninya adalah ya supaya orang lain juga achieve their dream juga gitu. Bukan kamu diberkatin sendiri, kamu dikasih mimpi kamu tuh sendiri gitu. Jadi makanya aku ngerasa dari situ sih. Cuma untung ada Dewangga yang menetralisir aku. Kadang kalau enggak, aku udah gila pasti. Maksudnya dalam arti gila tuh Gas rem gas lah. semua, Iya. ya gitu. Ini remnya, ini gasnya. Iya, gitu. Itulah kenapa Tuhan lahirinnya kembar. Bar. Iya kan? Iya. Kalau balapan bro, cuman gas doang, Iya. kagak bakal menang. Iya. Itu hebatnya ya. Iya. Kok bisa gitu? Aku bersyukur. Kebetulan kembar, kebetulan bisa dipisah satu lagi. tipe kepribadiannya begitu. Orang bilang kebetulan, Iya. tapi Itu udah ditulis. itulah hal yang memang calling ya. Iya. Bro, memang tadi pertanyaannya adalah kalau satu hari lu di rumah duka orang dateng ngomong apa tentang lu kan gitu. Iya. Tapi kita sedikit balik dari sudut pandang yang bro nih. Oke. Ini kamera bro. Pertama untuk mentor bro dulu. Oke. Kita doakan semua orang ini adalah panjang umur. Kalau bisa hidupnya sampai 1000 tahun. Kalau bisa, kalau selama-lamanya itu kan di kehidupan yang akan datang ya. Tapi apa yang akan bro katakan tentang seorang Franky Kuncoro? Apa yang sudah Franky Kuncoro lakukan selama hidupnya di bayangan seorang Bro David? Silakan. Tadi ngomong sama Ko Franky nih. Yes. Pastinya thank Siapa you. sih Franky Kuncoro ini? Oke. Franky Kuncoro. Orang yang selalu visioner menurutku dan selalu tahu apa yang dikejar ketika orang lain gak percaya. Tapi selalu percaya gitu kalau Tuhan yang kasih ide itu ya pasti Tuhan akan sediakan banyak banyak sumbernya gitu. Jadi
aku belajar banyak lah dari Ko Kiki. Bahkan sampai detik ini aku juga sering bilang, aku sering di chat, aku sering bilang sampai kapanpun kalau ada nama Frankie Kuncoro atau Ko Kiki yang WhatsApp aku untuk minta bantuan, aku akan lakukan walaupun itu apapun deh, mau ada bayaran atau nggak ada bayaran atau apapun. Karena buat aku investasi termahal Ko Frankie adalah Ko Kiki adalah waktu untuk ngajarin aku dan kesabaran yang aku nih waktu itu bukan siapa-siapa terus tapi sabar gitu. Sedangkan Koko bisa bisa hire banyak orang profesional gitu. Tapi aku yang dari Bali yang dari 2015 dikasih kesempatan main ini itu main album, main apapun itu semua karena Koko. Jadi aku percaya Koko akan selalu sehat dan jadi semakin jadi inspirasi bagi banyak orang. Enjoy Amerika sekarang kok. Menarik. Lagi di Amerika. Menarik. Yang terakhir. Ya. Apa yang bakal Bro bilang tentang kembaran Bro? Kalau sekarang ternyata misalnya kembaran Bro itu sudah menyelesaikan pertandingannya. Paham. Apa yang Bro bilang? Aneh karena orangnya ada di sini sebenarnya. Iya. Tapi ini seru ini. Tapi lucunya terakhir-terakhir kita lagi sering deep talk. Jadi benar-benar kita lagi sering banget ngobrol Nyambung di studio. nih. Iya. Silakan. Jadi kalau menurut aku sih aku selalu percaya satu hal. Ini udah sering ada di pikiran aku gitu. Ketika aku nggak ada atau siapapun salah satu dari kita yang nggak ada, aku percaya spiritku itu akan masuk ke dia. Aku selalu percaya itu. Jadi karena kita ini dua jadi satu gitu. Jadi di kehidupan yang sekarang ini adalah satu jadi dua gitu. Jadi menurutku ketika salah satu dari kita nggak ada ya kita adalah gabungan dari dua orang gitu. Dan aku percaya kan jadi semakin lebih tajam sih menurutku gitu. Itu aja dan ya bersyukur aja kalau sampai detik ini dikasih jalan sama Tuhan untuk kita ngejalanin semuanya berdua gitu. Hal apa yang paling bermakna yang pernah dilakukan sama Bro Angga selama Bro hidup yang Bro ingat? Kepada orang lain atau kepada keluarga atau kepada Bro, silakan. Ada pernah satu hal yang menurutku Angga tuh kan jarang ini ya dia tuh jarang ngomong, orangnya jarang ngomong gitu, terus jarang ngeluarin kata-kata yang kayak bukan nggak berarti dia nggak beriman ya, tapi yang benar-benar nyeletuk kayak deng gitu. Jadi ada pernah satu hal, ada satu kejadian di keluarga kita yang kita sampai harus jual rumah di Bali. Terus waktu itu dia bilang, waktu itu kita belum di musik waktu itu, dia bilang sama papa kita, dia bilang, Pak aku akan ganti rumah ini lewat musik. Itu keluar dari omongan Angga itu kayak nggak mungkin gitu. Itu aku sendiri kaget, harusnya aku yang ngeluarin omongan itu kan. Dan puji Tuhan sekarang udah kejadian gitu dan aku ngerasa itu hal yang bermakna. Sama kedua adalah ketika Angga bilang kayak aku percaya idemu, yuk aku support, kita lakuin. Itu yang jarang karena dari dulu kita tuh keras lah berdua gitu. Jadi untuk bisa mengalah itu susah dan makanya aku bilang terakhir-terakhir kita sering deep talk karena dia sering mulai support, ayo gas gitu dari dulu. Mahal kalimat itu ya. Iya. Aku percaya idemu. Iya, Wow. ayo kita gas gitu. Menarik. Ya, kalau sekarang banyak yang percaya ide Bro, karena udah terbukti berhasil. Iya. Tapi saat ide itu masih baru dijalankan, terus ada yang percaya, itu mahal sekali itu rasanya tuh. Bro, ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Ini kamera Bro. Sekarang Bro mungkin tentu sampai meninggal tuh masih struggle terus, selalu nggak pernah selesai. Tapi Bro udah di kondisi yang sangat nyaman, bisa dibilang sangat sukses. Amin. Pertanyaannya adalah banyak orang yang ada di masa mungkin yang masih ada di fase waktu Bro jadi waiters. Oke. Apa yang akan Bro ngomong kalau Bro bisa bisikin ke masa lalu saat Bro jadi waiters? Oke. Waktu Bro lagi bungkus makanan, rasanya malu. Terus Bro bisa datang dari masa ini ke situ. Bro bisa bisikin apa buat dia? Iya. Silakan. Kesalahanku adalah waktu itu adalah menangisi keadaanku gitu. Menurutku sebelum orang lain ketawain hidup kamu, ya kamu duluan ketawain hidup kamu gitu. Dalam artian kamu harus membuat diri kamu tuh nyaman dulu dengan diri kamu. Dengan begitu pasti akan dibukakan jalan untuk ngelakuin apa, dan kedua adalah konsisten untuk ngejar apa yang kamu suka gitu. Karena banyak orang jago di dunia ini tapi yang konsisten tuh sedikit. Jadi aku lebih percaya sama orang yang 10 tahun jualan bakso daripada orang yang 10 tahun dia ganti-ganti pekerjaan gitu. Jadi
menurutku ya goal hidup kamu dua goal yang harus kamu jalani, yaitu pertama kamu harus nyaman sama diri kamu sendiri, kedua kamu harus pastikan diri kamu konsisten apapun yang kamu kejar, pasti nanti akan dibukain jalan kok. Ya itu karena ketika kita konsisten kemampuan kita pasti akan bertambah, terus ketika kesempatan ada ya kita tinggal siap nyambut aja kesempatan itu. Menarik. Folks, sekian episode kita, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.